Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Application of Value Stream Mapping for Reduction of Cycle Time of Machining Process. Jadi ini adalah jurnal tentang value stream mapping dari artikel jurnal yang berasal dari Department of Mechanical Engineering Sri Sai Ram Engineering College di India. Dan dari kelompok 15 ada Bonang Anatasakti, ada Haikal Rastinggi, Tiara Sintara Harkandi, Yeni Noraini, dan Maden India. Dan dari kelompok kami sudah memetakan dari beberapa step, yaitu dari fase define, measure, analyze, dan improve, sehingga kita bisa menyamakan message di sini. Dan dari background dari review jurnal ini adalah berasal dari Crankshaft Manufacturing Company yang mempunyai customer requirement sejumlah 12.000 units per month dan daily requirement yang berjumlah 545 units per day, dan take time based on customer requirement yaitu 126 second. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Jadi di sini ada beberapa wastages yang diidentifikasi dari current system yang dimiliki oleh Crankshaft Manufacturing Company pada production prosesnya. Jadi dari objektif dari perusahaan ini dan dari penelitian ini adalah untuk menurunkan lead time sebanyak 40% dan mereduce defect dan higher process capability. Dan sehingga perusahaan dan jurnal ini akan mendapatkan benefit dari untuk meningkatkan import crankshaft production sebanyak 30%. Dan dari current business process, di sini bisa dilihat ada 3 bagian, yaitu turning cell, ada oil hole drilling cell dan grading cell with turning and grading zigzag flow. Yang di sini terlihat dari total number of operatornya 5 dan distance traveled-nya adalah 98 meter. Jadi di sini bisa di-state bahwa proses bisnis yang digunakan ini untuk mengendalikan dan juga menggerakkan sumber daya dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi yang tadi sudah di-state sebelumnya dan sesuai dengan benefit dan objektif. Yang di sini salah satu bagiannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi serta efektivitas dari proses bisnis. Dan dari current state map yang sudah didasarkan dari current business process, jadi di sini merupakan gambaran kondisi operasi yang terjadi pada proses saat ini. Jadi dalam melakukan value stream mapping, kita akan mengikuti proses dari awal sampai akhir dan mengukur apa saja yang terjadi di setiap tahap proses tersebut. Misalnya yang ada di gambar ini. Jadi kita dalam memantau proses, kita akan mencatat sumber daya apa saja yang digunakan, jumlah pemakaian sumber daya setiap kali digunakan, dan informasi lainnya. Jadi sebenarnya tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mendapatkan suatu gambaran utuh yang berkaitan dengan waktu proses, sehingga dapat diketahui value added dan non-value added activity. Dan mungkin seringkali VSM ini dianalogikan sebagai big picture mapping, dan di sini juga bisa dilihat bahwa kita akan bisa memahami proses produksinya dan sumber inisiatif improve-nya seperti apa. Dan di sini didapatkan insight, yaitu dari value added time-nya, dari production lead time, dan different location manufacturing machine, dan targeted take time-nya berapa. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Yang pertama, mari kita melihat untuk root cause dari permasalahan itu sendiri. Nah, di mana setelah kita menganalisa root cause, terdapat 7 tipe wastage atau waste yang berada di level operation system dari crankshaft itu tersendiri. Ketujuh wastage itu diantaranya ialah waktu proses yang lama, dan yang pertama, yang kedua membutuhkan tenaga kerja yang agak banyak, yang ketiga membutuhkan resource yang lebih banyak, lalu yang keempat membutuhkan ore yang lebih banyak, yang keenam itu menghasilkan scrap atau gram yang lebih banyak, dan yang terakhir cycle time yang lama. Di mana dari lihat root cause tersebut, kita melakukan analisa development, didapat step-nya sebagai berikut. Current stream mapping, di mana kita melihat dari business process yang ada,
dan state map yang ada, kita analisa. Lalu kita melakukan Kaizen, di mana kita mencoba untuk mengeliminasi proses-proses yang tidak dibutuhkan. Lalu kita mengoptimasi parameter yang ada, dan yang terakhir kita melakukan improvement dan improvement pada mesin tersebut. Yang ketiga, kita melakukan analytical hierarchy process atau AHP, dan yang terakhir kita melakukan future stream mapping untuk VSM ke depannya. Next. Nah, dari sini kita dapat melihat opportunity yang untuk hal-hal yang dapat kita lakukan peningkatan atau improvement, di mana di sini kita melakukan improvement fokus kepada mesin CNC, dan kita dapat melihat ada 7 poin sesuai tabel: facing and centering and tuning, treat and groove and paint, groove and paint, and treat and paint grinding. Nah, di mana kita bisa dilihat dari poin-poin yang ada, setiap dari 7 poin tersebut mengalami proses-proses atau hal-hal yang dapat di-improve sesuai dengan poinnya. Misal di facing and centering kita dapat melakukan eliminate operation. Nah, dapat dilihat di tabel tersebut. Next. Nah, untuk Kaizen kita, Kaizen yang pertama ya lakukan modifikasi proses dan melakukan kombinasi dari operation tersebut. Di mana yang pertama kita melakukan before-nya ialah kita melakukan milling dan center drilling. Itu membutuhkan waktu yang agak lama sehingga memperpanjang cycle time dari proses itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan Kaizen yang pertama atau improvement pertama, kita melakukan facing dan centering sehingga dengan tujuan untuk mempercepat waktu dari cycle time-nya tersebut dengan menghilangkan fase untuk melakukan setting centering di mana sudah dilakukan sebelumnya. Next. Ya, untuk Kaizen kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, untuk Kaizen yang kedua itu adalah untuk mengimplementasi modifikasi proses dengan mengoptimasi parameter-parameter dalam mesin CNC tersebut. Salah satu contohnya pada operation groove and journal turning, di mana sebelumnya proses ini dilakukan dengan cutting speed 175 meter per menit dengan feed rate 0,3 mm per revolution. Dan untuk finishing parameternya sendiri adalah cutting speed-nya 195 meter per menit dengan feed 0,25 mm per revolution. Setelah itu dilakukan improvement dengan meningkatkan machining parameter dan dilihat apakah meningkatkan parameter tersebut berpengaruh terhadap kualitas dari prosesnya atau tidak. Sehingga setelah dilakukan peningkatan parameter ini dengan mengubah parameter menjadi cutting speed-nya 190 meter per menit dan feed rate 0,4 mm per revolution, didapatkan cutting time itu bisa berkurang sebesar 29 detik dan tidak ada efek terhadap quality, sehingga cycle time-nya di sini untuk poin groove and journal turning yaitu dapat berkurang sebesar 20%. Kemudian untuk Kaizen nomor 3 yaitu dengan mengimplementasikan tooling improvement dan menerapkan teknologi baru yaitu CNC latte. Itu bisa diterapkan pada operation groove and pin roughing, di mana dalam proses pin roughing ini masih menggunakan grinding mesin, di mana proses dalam grinding mesin itu sendiri memakan waktu lama. Dan kemudian pada proses ini digunakan metode AHP untuk memilih metode yang tepat untuk melakukan improvement terhadap mesin grinding ini. Dan setelah dilakukan metode AHP, didapatkan bahwa metode terbaik untuk mengimprove poin ini adalah dengan mengintroduce proses CNC latte pada mesin grinding mesin ini. Dan didapatkan setelah mengimplementasikan mesin CNC latte ini didapatkan cost reduction-nya sebesar 47% dan cycle time-nya juga turun sebesar 48% dan tidak ada efek terhadap kualitas. Metode AHP sendiri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Nindya. Saya Bonang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analytical hierarchy process, atau di sini kan kita biasa sebut sama AHP ya. Jadi
HAP sendiri ini merupakan sebuah metode untuk mengambil sebuah keputusan di mana di situ kita menggunakan sebuah tingkatan atau kita bisa disebut hierarki, di mana dari tingkatan itu kita bagi menjadi 3 jenis tingkatan, yaitu pertama adalah tujuan, lalu yang kedua itu adalah kriteria, dan yang ketiga adalah alternatif atau alternatif solusi. Nah, kita tahu pada studi kasus kali ini atau pada jurnal kali ini itu tujuannya sebenarnya adalah untuk memperbaiki yang namanya machining equipment ini sendiri. Nah, dari tujuan tersebut, perusahaan ini intinya membuat beberapa macam solusi, yaitu ada 5 solusi kalau ada di jurnal ini, yaitu yang pertama adalah old grinding machine, lalu selanjutnya adalah special purpose machine, yang ketiga ada in-house development CNC, lalu selanjutnya adalah conventional machine modified, dan yang terakhir adalah new CNC with modified tooling. Jadi di sini ada 5 solusi yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Nah, kemudian dari 5 solusi tadi itu kita memiliki beberapa kriteria untuk memilih solusi-solusi tadi. Jadi di sini ada 7 kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan ini, yaitu yang pertama adalah speed of production, kemudian selanjutnya adalah optimizing parameters, dan yang ketiga part quality, selanjutnya adalah investment for mass production, yang selanjutnya adalah reducing operation, kemudian combining operation, selanjutnya lagi ada labor cost, dan yang terakhir adalah tooling improvement. Nah, kemudian setelah kita dapatkan beberapa kriteria untuk memilih alternatif-alternatif tadi, kita berikan bobot. Kita berikan bobot dari masing-masing kriteria tadi ini yang bisa kita lihat di tabel bawah, atau yang biasa kita sebut dengan relative value factor. Nah, jadi bobot ini itu nanti akan merepresentasikan seberapa prioritas kriteria ini itu harus dipenuhi. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling tinggi bobotnya itu adalah speed of production yang sebesar 0,33, lalu kemudian ada optimizing parameter sebesar 0,19, atau itu ada singkatannya ya masing-masing di situ. Jadi ada speed of production tadi SP, terus kemudian optimizing parameter OP, kemudian selanjutnya sampai paling bawah sendiri adalah tooling improvement atau TI dengan bobot sebesar 0,03. Jadi ini nanti akan merepresentasikan si kriteria ini itu prioritas apa harus dipenuhi seperti itu. Lanjut. Nah, setelah kita berikan bobot dari masing-masing kriteria tadi itu, kemudian kita berikan nilai. Kita berikan nilai dari 5 macam alternatif tadi itu terhadap masing-masing kriteria yang sudah kita tentukan tadi. Jadi kita ambil contoh misalkan yang paling atas old grinding machine. Jadi old grinding machine sendiri untuk kriteria speed of production itu dia sebesar 0,09. Lalu kemudian lanjut ke berikutnya yaitu di kriteria optimizing product dia sebesar 0,08 sampai terakhir di TI atau tooling improvement itu dia sebesar 0,15. Nah, itu semuanya kita kasih nilai dari kriteria-kriteria tadi itu kita kasih nilai semuanya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai itu, kita kalikan nilai itu dengan bobot kriteria yang sudah kita tentukan di awal atau di slide sebelumnya tadi itu berupa relative value factor tadi, itu kita kalikan. Semisal kita ambil contoh, misalkan old grinding machine. Di situ kan tadi untuk di alternatif old grinding machine pada kriteria speed of production dia sebesar 0,09 yang bisa teman-teman lihat di ujung di sebelah kiri itu 0,09 dikali dengan bobot dari kriteria speed of production atau di slide sebelumnya tadi sebesar 0,33 kita kalikan. Terus kemudian selanjutnya di optimizing product dia kan old grinding machine 0,08 kita kalikan dengan relative value factornya dari optimizing product sebesar 0,19 kalau teman-teman lihat di slide berikutnya sampai seterusnya. Nah, kemudian setelah kita kalikan itu, kita jumlah nilai hasil perkalian tadi kita jumlah semuanya untuk masing-masing alternatif. Kita jumlah lalu kita jadikan persentase dari masing-masing alternatif tadi. Kita jadikan persentase. Nah, akhirnya dari kelima alternatif tadi itu kan muncullah sebuah persentase. Kemudian kita urutkan. Kita urutkan sesuai dengan nilai tadi yang paling besar yang mana. Kita bisa lihat di bawah di overall priority factor itu kita lihat bahwa yang paling besar sebesar 25,83% itu berada di in-house development of the existing CNC. Nah, karena alternatif ini adalah yang paling besar persentasenya, maka kita bisa simpulkan atau kita bisa pilih bahwa alternatif ini yang paling baik seperti itu. Lanjut.
Nah, setelah kita melakukan beberapa improvement seperti tadi ada 3 Kaizen yang seperti kita tahu tadi. Nah, itu akhirnya di sini membuahkan hasil kalau di jurnal. Jadi kita bisa lihat di grafik ini itu penurunan dari cycle time reduction setelah melakukan improvement tadi ini bisa dilihat nanti di jurnalnya ketika gambarnya kurang jelas di sini. Nah, kemudian ada beberapa parameter yang ikut meningkat juga atau mengalami improvement. Seperti kita lihat di tabel bawah sendiri itu ada productivity. Kita lihat di kolom existing manufacturing line di situ awalnya dia itu 20 unit per jam. Nah, 20 unit per jam setelah dilakukan improvement di resultnya itu akhirnya dia berubah menjadi 28,57 unit per jam. Kemudian lanjut ke number of operator yang awalnya dia butuh 5 operator, di sini dia bisa menurunkan itu menjadi hanya 3 operator. Lanjut sampai quality cost atau bisa kita lihat di sini cost-nya dia 1.000 yang awalnya dia 1.000 rupiah, dia bisa berkurang production cost-nya itu menjadi 875 rupiah dan selanjutnya. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh handai tolan saya, yaitu Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni. Ya, terima kasih Mas Bonang. Setelah yang kita tahu, setelah dilakukan improvement dengan Kaizen dan AHP, kemudian bisnis proses berubah dari yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Tiara. Awalnya kan bisnis proses itu ada 3 di crankshaft manufacturing ini ada 3 area. Yang pertama ada turning, grinding, serta oil. Nah, di bisnis proses yang terbaru kita berubah dari zigzag flow menjadi inline flow yang hanya 1 area dan dapat berhasil untuk mengurangi 2 hal. Yang pertama ada number of operator dari yang 5 orang menjadi 3 orang. Kemudian distance travel juga berkurang dari yang 98 meter menjadi 50 meter. Selanjutnya di future stat map, di sini dapat dilihat bahwa seperti yang kita tahu di Kaizen pertama, kedua, dan ketiga kita mengcombine beberapa workstation menjadi 1 station seperti yang di bawah GENTE Journal Grind itu berubah. Terus kemudian future stat map ini berefek pada proses rasio. Kita berhasil meningkatkan proses rasio menjadi 1,17%. Oke, yang terakhir, setelah kita membaca jurnal ini, kita dapat berkesimpulan bahwa di jurnal ini Lean Manufacturing System dapat diimplementasikan dengan menggunakan Value Stream Mapping Method. Value Stream Mapping Method dapat mengeliminasi non-value added activity sehingga kita dapat meningkatkan proses produksinya. Terus di jurnal ini juga dijelaskan bahwa kita berhasil untuk meningkatkan ekspor dari segi quality, biaya, dan delivery requirement as per request customer-nya. Oke. Hal yang dapat kita belajar dari Value Stream Method. Yang pertama, Value Stream Method itu bagaimana kita cara memetakan kondisi yang sekarang dan menemukan akar permasalahan dari peristiwa yang terjadi pada suatu pabrik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui akar permasalahannya, kita dapat mengeliminasi non-value added activity serta mengurangi production lead time, cycle time, dan untuk meningkatkan proses rasionya. Kemudian dengan VSA method juga kita dapat mempertimbangkan kembali kira-kira teknologi mana aja yang bakal kita bisa gunakan untuk kita mengimprove kualitas, waktu delivery, dan mengurangi pemborosan-pemborosan yang tidak perlu pada suatu proses. Seperti itu. Kembali ke Tiara. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi itu yang sudah kita lakukan untuk review jurnal. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa.